Lebaran di Indonesia mempunyai suasana yang khas sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman penjajahan. Berikut ini ada beberapa momen-momen yang menggambarkan perayaan Lebaran pada zaman penjajahan. Pasti kalian sudah penasaran bukan? Langsung aja yuk simak video berikut. Sholat Id di tahun 1942. Sholat Id menjadi ritual keagamaan yang kurang pas jika tidak dilakukan dalam menyambut hari yang fitri. Ternyata di Indonesia sholat Id telah dilaksanakan sejak tahun 1942 yang bahkan pada saat Indonesia belum merdeka. Perayaan ini menjadi istimewa karena kali pertama diselenggarakan pada zaman penjajahan Nippon alias Jepang. Sebelum ini, sholat Id juga pernah dilaksanakan pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1929, namun masih diawasi ketat saat bersembahyang dan juga isi khutbahnya. Soekarno berlebaran. Presiden RI pertama kita yang biasa kita sapa dengan Pak Karno juga berlebaran loh. Dengan setelan jas dan peci yang menjadi ciri khas dari Presiden Soekarno yang senantiasa menemani beliau saat berlebaran dan juga saat sholat Id. Presiden Soekarno setiap tahunnya juga melaksanakan sholat Id berjamaah di lapangan Banteng dan beliau selalu berada pada barisan paling depan dalam sholat Id tersebut. Lagu Lebaran. Siapa yang tidak tahu lagu Hari Lebaran? Lagu khas yang selalu ada di setiap lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Lagu ini adalah ciptaan Ismail Marzuki, sang maestro musik Indonesia. Lagu ini mulai diperdengarkan pada tahun 1950-an dan karena lagu ini pula kata minal aidin wal faizin populer hingga sekarang. Namun masih banyak yang salah mengartikan minal aidin wal faizin menjadi mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faizin sendiri memiliki arti semoga kita termasuk golongan yang kembali mendapat kemenangan. Lebaran di desa. Ada saja yang dilakukan warga desa dalam menyambut lebaran meski di tengah keterbatasan yang ada. Sejak tahun 1979, pada minggu pertama puasa, warga memiliki kebiasaan untuk mengecat rumah-rumah demi memeriahkan hari Lebaran. Ada juga pawai obor dengan berkeliling kampung dan mengumandangkan takbir. Hal ini digunakan untuk memberikan momen untuk anak-anak, terutama untuk menyiarkan agama Islam dan mengisi malam suci ini dengan hal-hal yang baik. Mudik. Siapa yang selalu mudik atau pulang kampung setiap lebaran? Ya, kebiasaan ini sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu, bahkan sebelum zaman kerajaan Majapahit. Dulu para perantau tersebut pulang ke kampung halaman untuk membersihkan makam para leluhurnya dan untuk bertemu keluarga yang lama tak berjumpa. Saat ini kegiatan mudik telah dipermudah karena sudah ada jalan tol dan jalan lain yang sudah bagus. Namun sebelum ada tol Cipali pada tahun 1995, tiap lebaran akan terjadi kemacetan panjang di Pantura, Cirebon. Kue Lebaran. Kue Lebaran adalah salah satu hal yang tidak boleh tertinggal dalam momen Lebaran. Lebaran zaman dulu selalu memiliki kue-kue tradisional seperti kembang goyang hingga rengginang. Kue-kue tersebut tidak hanya enak, tetapi kue-kue tersebut memiliki filosofi. Seperti rengginang yang diartikan sebagai simbol persatuan karena makanan itu tersusun dari butiran beras ketan yang saling berhimpitan. Sungkeman. Sungkeman selalu dilakukan di setiap lebaran. Ini adalah momen meminta maaf dengan cara berkumpul bersama keluarga besar di rumah orang yang dituakan. Hal ini berguna untuk melatih kerendahan hati dan menghilangkan egoisme melalui gestur merendah dan menyembah kepada orang yang lebih tua. Sungkeman merupakan alkulturas dari budaya Jawa dan Islam yang sangat menggambarkan tentang kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.